Pemirsa, seleksi penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020 untuk jalur zonasi diserbu orang tua calon siswa. Meski memiliki tempat tinggal yang dekat dengan sekolah tujuan, para orang tua cemas anak mereka tidak lolos penerimaan peserta didik baru. Kemarin puluhan orang tua calon siswa mendatangi SMP Negeri 216 di kawasan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Meski proses pendaftaran dibuka secara online, namun banyak orang tua yang datang mendaftarkan langsung anak mereka melalui jalur zonasi yang mulai dibuka Kamis 25 Juni. Para orang tua khawatir anak-anak mereka tidak lolos seleksi karena tergeser dengan calon siswa lain yang berusia maksimal 15 tahun. Sesuai Permendikbud nomor 44 tahun 2019, pihak sekolah wajib menyediakan 40% kuota untuk jalur zonasi yang dibuka selama 3 hari mulai dari 25 Juni hingga 27 Juni nanti. Zonasi merupakan salah satu jalur yang bisa ditempuh para calon siswa selain jalur afirmasi dan prestasi untuk mendaftar di sekolah negeri. Pada jalur zonasi diutamakan calon siswa yang tinggal berdekatan dengan alamat sekolah sebagai upaya pemerintah dalam memeratakan pendidikan. Demikian demografi Jakarta bahwa tingkat hunian, kepadatan penduduk tiap kelurahan berbeda, daya tampung sekolah berbeda, kondisi sekolah pada jenjang-jenjang tertentu bisa saja di kelurahan itu tidak ada. Ini yang harus dipahami. Nah, sekarang anak ini 12 tahun 3 bulan, maka seleksi kedua adalah kita pakai usia. Jadi berbasis zonasi tadi, kedua berarti anak ini nggak keterima. Jadi gimana solusinya? Masih ada jalur prestasi. Di jalur prestasi, tadi sudah saya informasikan bahwa bagi calon peserta didik yang belum ada di jalur zonasi atau belum keterima di jalur zonasi dapat melakukan kembali di jalur prestasi. Jalur prestasi seperti yang saya informasikan tidak melihat usia karena seleksi pertamanya adalah seleksi nilai akademis. Artinya nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 yang dikalikan nilai akreditasi. Jadi tidak melihat usia. Itu solusinya. Banyak yang stres tidak dapat, itu jawabannya sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana kalau yang tua-tua itu dimasukkan saja di PKBM? Seperti penjelasan pertama tadi bahwa pemerintah Provinsi DKI melalui Dinas Pendidikan ini adalah pendidikan untuk semua. Jadi selama secara peraturan dalam Permendikbud tadi usianya masih bisa memenuhi, maka boleh masuk. Tua, muda, pintar, belum pintar, mampu, dan tidak mampu. Pemirsa, meski menuai kritik sejumlah orang tua, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tetap melanjutkan seleksi usia dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Seleksi usia dinilai lebih mampu mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat. Harapan bisa menyekolahkan anak di sekolah negeri yang kandas membuat sejumlah orang tua tak mampu menahan tangis. Salah satunya Ratu Yunita yang menyesalkan aturan penerimaan peserta didik baru di ibu kota, sebab PPDB di Jakarta memprioritaskan seleksi usia. Usai rapat dengan DPRD, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebut seleksi usia lebih netral ketimbang nilai dan jarak tempat tinggal dengan sekolah. Menurutnya aturan PPDB DKI Jakarta sudah sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena daya tampung kami terbatas, tadi Anda sudah dengar, untuk dari sekolah kami itu untuk SD, SMP, dan SMA semakin sedikit, maka daya tampungnya. Nah, kalau semuanya ingin seleksi di negeri, pasti apapun seleksinya ada yang tertinggal. Jadi kalau seleksi dengan menggunakan usia, yang tertinggal adalah yang muda. Kalau seleksi dengan menggunakan nilai, yang tertinggal adalah yang nilainya kecil. Nah, ketika yang tertinggal adalah usia, kami memakai usia ini karena
memang usia ini variabel yang netral, yang tidak bisa diintervensi dengan apapun. Kalau misalkan nilai, berarti siapa yang ditreat baik, siapa yang dilakukan proses itu baik, mereka lah yang akan leading. Kalau ketika bicara jarak, bisa didekatkan. Sebelumnya PPDB di ibu kota menuai kritik dari sejumlah orang tua karena sekolah-sekolah negeri dinilai lebih mengutamakan calon siswa yang lebih tua. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.